saya bisa ngajarin orang ya, ya 1-2 jam lah. Dari yang nol ya, dari yang nol, saya bisa ngajarin 1-2 jam lah. Bahkan mungkin nggak sampai. Kalau mentalnya bener, bisa profitable kok. Robot itu kalau menurut saya memang harus kita yang tetap jadi pilotnya. Jadi kita lah yang harus tahu kapan robot itu diaktifkan ataupun dimatikan. Dan dia satu quote yang saya selalu ingat ya, Dr. Alexander itu dalam sebuah metode sistem trading, titik terlemahnya itu ada di tradernya sendiri. Oh, kan kita sudah tadi banyak bicara tentang proses awal Koko jadi YouTuber. Iya. Yang sudah 43.000, kita doakan 50.000 kok. Amin. Nah, kok saya ingin tanya, apa sih, kok kan sudah banyak sering menasihati banyak orang ya dalam trading. Sebenarnya yang membuat orang, sebenarnya kan kok tahu sendiri ya, orang tidak terlalu, sebagian besar pemahaman terhadap trading bukan hanya bicara belum paham, tapi persepsi mereka terhadap trading itu banyak minusnya. Iya kan, artinya banyak ruginya. Ya. Menurut Koko kenapa sebenarnya? Bukan menurut saya sebenarnya, tapi ada studi. Oke. Ada studi yang mengatakan bahwa mayoritas trader itu loss karena faktor money management dan psikologis. Itu sebenarnya saya sudah pernah bahas di YouTube saya. Jadi studi itu mengatakan begini. Jadi mayoritas trader itu sebenarnya mereka punya winning rate yang bagus. Mereka punya winning rate yang bagus, artinya apa? Ini trader-trader ini mereka tahu cari peluang sebenarnya, sudah pintar, udah jago. Tapi kelemahannya adalah kalau loss banyak, kalau profit dikit. Kalau loss mereka nahan, kalau profit mereka cepat ambil. Iya. Gitu. Itu masalah yang sebenarnya. Dan itu adalah sebuah studi ya. Kalau misalkan pendapat saya orang bisa bantah sana bantah sini, tapi ini ya sudah saya kasih aja studinya. Ya masuk akal sih studi hasil memang begitu kan kenyataan. Dan dari sudut pandang psikologi itu memang berkaitan dengan apa yang namanya gambling mentality. Apa itu? Jadi ya gambling mentality, mentalitas gambling. Jadi orang trading itu banyak yang mentalitasnya itu gambling. Jadi risk per trade-nya terlalu besar dan sebagainya. Which is menurut saya itu nggak masuk akal. Karena metode analisa teknikal, fundamental itu sebenarnya dia hanya bekerja dalam jangka waktu yang panjang dan dalam jumlah trade yang banyak. Oleh karena itu kan ada yang namanya hukum bilangan besar. Ada hukum bilangan besar tuh hukum statistik. Jadi kita nggak bisa menilai tradingan seseorang atau tradingan kita itu bagus atau tidak misalkan dalam 10 kali trade atau misalkan dalam 100 kali trade, itu nggak bisa. Jadi itu harus dalam banyak trade, artinya banyak sampelnya baru kita bisa mengatakan probabilitas trading itu seperti ini. Kita nggak bisa misalkan dulu ada saya pernah bahas juga di YouTube saya, ada penelitian oleh sebuah lembaga psikologi. Jadi ada 3 orang yang di kontesin trading. Pertama itu seorang financial astrologi, dia pakai astrologi trading. Yang kedua adalah investor profesional yang pakai analisa teknikal. Dan yang ketiga itu adalah seorang anak kecil berumur 4 tahun. Nggak ngerti apa-apa. Baca aja mungkin belum bisa lancar. Ternyata setelah seminggu, pemenangnya adalah anak kecil itu. Luck for beginner. Iya, pemenangnya adalah anak kecil itu, diikuti oleh si trader profesional, kemudian si buncitnya yang si financial astrologer. Nah, terus kemudian si trader profesional itu dia bilang begini, kalau saya sih nggak terlalu kaget dengan hasil ini, karena dalam jangka waktu seminggu, itu gambling, bukan investing atau bukan trading, itu namanya gambling. Makanya ada istilah luck for beginner ya. Iya, artinya apa? Kalau kita bicara soal jangka waktu pendek, jangankan 1 minggu ya, mungkin kita bisa bilang 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun pun, bahkan mungkin 2-3 tahun pun. Orang baru bisa aja profit. Iya, bisa aja profit, karena kalau kita bicara soal jangka waktu yang pendek, misalkan 1 minggu, maka skill nggak terlalu relevan. Iya.
skill jadi nggak relevan. Oleh karena itu bisa menang nih si anak kecil nih. Dia milihnya ngawur aja sahamnya. Jadi itu menurut saya yang orang otomatis berarti orang harus juga ya oke. Penentuan orang itu trading bagus atau tidak adalah konsistensi atau probabilitasnya. Dan itu timeline-nya tidak pendek. Enggak. Untuk kita bisa melihat konsistensinya itu tadi. Begitu. Okay. Analisa teknikal itu dia hanya bisa bekerja dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Koko, untuk kita meraih kemenangan atau meraih profit dalam hal trading itu hal-hal apa aja yang mempengaruhi, yang harus kita perlu pelajari? Ya kalau menurut Alexander Elder itu kan ada 3M ya, mind, money, dan method. Itu saya kira harus jadi satu kesatuan. Tidak bisa terpisah-pisah. Tidak bisa terpisah-pisah. Jadi 3M itu sebenarnya ada satu quote dari ini belum tentu yang nonton ini para Victorian yang ngerti trading ya kok ya. 3M mind, money, money, method. Jadi mind itu mental, psikologi, money itu money management, method itu metode teknik, ya metode apapun ya, analisa ya itu. Dan dia satu quote yang saya selalu ingat ya, Dr. Alexander itu dalam sebuah metode sistem trading, titik terlemahnya itu ada di tradernya sendiri. Jadi bukan pada metode analisa tekniknya enggak, tapi titik terlemahnya ada di tradernya sendiri. Dari 3 itu tadi, dari titik terlemah para trader itu yang paling membuat mereka kacau dari 3 ini nih apa? Persentasenya mana yang lebih besar? Atau sama aja? Psikologis ya, faktor mindset ya. Faktor mindset dan kenapa sih orang bisa punya mindset yang keliru? Kenapa orang bisa trading itu dia bisa nafsu serakanya? Contoh mindset yang keliru itu kayak gimana tuh? Jadi begini, orang datang pertama itu sebenarnya akar dari masalah psikologis trader itu datang dari ekspektasi. Jadi ketika orang masuk ke dunia trading, dia jadi gini. Sama saya dulu juga begitu. Saya dulu juga begitu. Kita semua sama-sama mengalami. Gue masuk sini kaya nih, langsung kaya. Nah itu sebenarnya oleh karena itu saya setiap kali ditanya sama teman bahkan sama saudara, ajarin trading dong. Saya selalu tanya dulu, kamu ekspektasimu seperti apa di dunia trading ini? Kamu mau dapat berapa? Modalmu berapa? Kamu mau dapat berapa? Ekspektasimu berapa? Kalau saya lihat ekspektasinya nggak masuk akal, ya saya akan bilang itu ekspektasimu nggak rasional. Ekspektasi nggak masuk akal pengertiannya seperti apa? Tidak relevan dengan modal yang dia taruh. Modalnya 1 juta, dia pingin profit 100 juta atau bagaimana? Itu salah satunya. Tapi yang paling umum tuh begini. Jadi saya mau kalau saya trading itu per bulan 10%. Saya mau 10% loh. Saya bilang 10% bisa nggak? Bisa. Lebih dari 10% pun bisa. Tapi kita kan nggak ngomong soal 10-20% per bulan, itu namanya jackpot. Jackpot itu nggak terjadi setiap hari. Tidak setiap hari. Nah itu kan masalah yang orang seringkali alami ya. Orang lihat iklan di YouTube, wah ini profit sekian M. Seakan-akan itu terjadi setiap hari. Setiap hari ketika iya. Seakan-akan itu terjadi setiap hari. Enggak, trading itu realitanya nggak begitu. Kalau kita trading setiap hari ya loss profit, loss profit seperti itu. Jadi kalau bisa dibilang 1 bulan dapat berapa? 10%, ya bisa aja. Cuman itu namanya jackpot. 10%, 20% namanya jackpot. Nah kalau kita ngomong standar, kan orang harus punya standar. Standarnya apa? Ya lihat aja para fund manager itu. Mereka performanya berapa sih setahun? 20-30%. Jim Simon itu kan dia dinobatkan sebagai trader atau investor terbaik nih sepanjang sejarah nih dengan return yang paling gede. George Soros lewat, Warren Buffett lewat nih. Kalau kita ngomong persentase performanya, itu dia setahun paling 60%, 70%. Per bulan berarti 45%. Oleh karena itu saya kadang heran juga, ada juga orang yang ngomong, Pak kalau pemula itu berapa sih dapatnya di trading ini? Terus ada orang yang ngomong, kalau kamu pemula itu 3% udah ini.
Saya bilang 3% tuh gede loh. Iya. 3% tuh gede. Jim Simons tuh 4-5%. 4 Artinya atau 5%. per bulan. Artinya level lu, kalau lu bilang pemula itu 3%, itu 3%. sama tuh, Hampir mirip-mirip. Hampir mirip dengan levelnya Jim Simons. Iya. Saya bilang itu yang ngomong aja belum tentu. Iya benar. Ya itu ya mungkin namanya orang juga jualan ya. Jadi kita Ada tuh jualan kemarin 2020, 2021. Per bulan malah per hari 3% kok. 1% per satu hari. ya Dengar ya? Ini saya sorry saya potong. Kita kembali kok. itu yang salah satu Itu yang ponzi kok. Ya orang Malang kok. Kita enggak apa kalau saya spill udah kejadian kan, udah ditangkap kan. Oh iya. Ya. Salah satunya yang ngajarin forex saya itu. Ada juga salah satunya juga kemarin yang ya terus lanjut ke berarti apa nih tadi kok jadi bilang 3%, ya itu sudah lumayan kan gue ya. Bukan lumayan lagi, itu gede. Udah gede itu Udah ya. gede itu 3%. Tapi kan masyarakat nggak mau tahu. Taunya ekspektasinya namanya forex itu profit gede. Sebenarnya gini ya, kan orang seringkali ngomong ada retail, ada institutional trader, ada big boys, ada small boys lah, katakanlah begitu. Big boys itu jangan dipikir sama dengan kita sebagai retail trader, posisinya itu beda banget. Mereka misalkan transaksi gold ya turun 500 pips, 1000 pips. Biasa karena kecil. Buat mereka kecil. Jangan dibandingkan dengan kita, retail trader nggak bisa. Nah itu yang orang nggak paham ya, dipikir wah ada peluang nih, leverage-nya bisa gede, bisa pakai lot gede dan lain sebagainya, dihajar. Enggak. Para big boys pun, dan sudah ada banyak pelajaran big boys yang tidak mengatur resikonya dengan baik, lewat juga. Iya. Kayak dulu kalau tahun 98 sih ingat saya. Treasury, kalau bukan forex yang future ya, forex yang falas yang di bank-bank yang spot market, itu kan terjadi kan, beberapa bank kena 8 bank likuidasi kan, salah satu juga kan ruginya karena falas treasury-nya itu, divisi treasury, bukan begitu. Banyak di Amerika malah justru ada perusahaan fund manager yang gede banget, karena dia keliru bermain obligasinya Rusia, sampai dia tuh harus di bailout sama pemerintah Amerika. Karena kalau nggak di bailout, masih ada. JP Morgan masih ada. Kenapa? Tapi bukan JP Morgan. Itu sampai di bailout sama pemerintah. Karena kalau nggak di bailout nanti takutnya efeknya domino. Iya benar. Sehari bisa rugi ratusan juta US dollar. Itu kelas fund manager. Fund manager gede. Iya. Artinya kembali berarti masyarakat tuh pertama ekspektasinya tidak jangan terlalu tinggi, tapi kalau bisa yang rasional. Jadi masalah psikologis itu akarnya ekspektasi. Kalau ekspektasinya bombastis, itu pasti kesana-sana mentalnya udah nggak bagus. Jadi kalau sudah ekspektasi yang keliru di awal, merembet nanti pada saat trading. Iya. Gitu. Jadinya emosi dan seterusnya. Ya kalau risk per trade-nya 5%, 10%, ya pasti emosinya pasti nggak stabil dong. Berarti bisa dibilang walaupun dia dia udah, atau gini, ada yang bilang, saya bertanya nih, ada yang bilang bahwa ketika dia belajar teknikal lama gitu ya, banyak juga saya pernah lihat orang yang jago teknikal tapi nggak berani trading. Ngeklik aja agak khawatir saking dia banyaknya teknikal. Ini pertanyaan pertama dulu. Menurut kamu gimana? Ya mungkin dia trauma atau dia kebanyakan teknikal. Ya berarti mindsetnya salah. Berarti mindsetnya salah. Ada yang salah. Pokoknya kalau permasalahan seperti itu ujungnya ke mindset ya, ke mental ya. Ujungnya ke mindset. Ya karena memang kalau kita bicara knowledge, banyak yang punya knowledge. Tapi kalau kita bicara soal mental itu soal lain. Itu nggak ada sekolahnya itu. Salah satu mentalnya berarti apa kok? Kalau ketika dia punya berhadapan dengan situasi seperti itu, dia punya banyak teknikal, dari 3, umpamanya dia punya 5 teknikal, 2 bilang buy, 3 bilang sell, dia kebingungan sendiri tuh. Ya berarti itu dia nggak bisa bikin trading system. Itu.
mental lagi. Iya. Sebenarnya trading system itu kan harus clear. Ya. Kriteria tradingnya apa? Ini kalau udah terpenuhi ya udah eksekusi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang selalu mengatakan sebenarnya technical itu 10%. Yang paling penting itu adalah psikologi trading. Saya setuju. 80-90% menentukan win itu adalah psikologi trading. Iya, betul sekali. Ya kalau enggak usah pakai money management dong. Kalau metode itu bisa menjamin, nggak usah pakai stop loss dong. Nggak usah pakai stop loss ya. Tapi justru karena yang namanya metode itu dia nggak selalu works, nggak selalu bekerja, oleh karena itu kan kita pakai stop loss. Kita punya money management. Banyak orang itu dikelabuhi dengan misalkan nih ada orang jualan gitu. Metode gua nih 70% winning rate-nya, 80% winning rate-nya. Nah orang, 80% kalau winning rate itu fix seperti itu nggak perlu stop loss dong, langsung aja hajar full margin dong. Iya. Tapi buktinya kenapa yang bahkan yang jualan sistem nggak berani full margin? Ya karena yang namanya winning rate itu bukan sesuatu yang fix. Bulan ini mungkin bisa aja 75%. Bulan depan tinggal 20%. Bulan depan lagi bisa minus. Betul. Oleh karena itulah paradoksnya kalau saya bilang beberapa edukasi dalam tanda kutip ya. Karena menurut saya edukasi itu harus bertanggung jawab. Kalau edukasi yang tidak bertanggung jawab, dia bisa ngomong apa aja yang dia mau ngomong, dia bisa ngomong. Tapi kalau edukasi trading yang bertanggung jawab ya, dia harus benar-benar lihat faktanya, realitanya seperti apa. Karena banyak orang tuh tanya kepada saya, misalkan waktu saya buat satu metode gitu. Pak, ini winning rate-nya berapa? Kalau kamu tanya winning rate, itu nggak bisa sekedar tanya winning rate-nya berapa, itu nggak masuk akal. Kamu harus tanya, Pak, metode ini winning rate-nya berapa 1 bulan lalu, atau 3 bulan yang lalu, atau setahun ini. Harus ada periode waktunya. Nggak bisa kita bilang, ini winning rate 75%. Nggak bisa. Harus ngomong jangka waktunya. Itu satu. Terus kedua, bahwa sebuah metode itu winning rate-nya 75% di masa lalu tidak menjamin dia akan profitable di masa depan. Oleh karena itu juga berlaku bagi backtest juga kan. Backtest ya. Orang sekali, waduh backtest itu berbahaya. Sebenarnya maksudnya ada unsur yang berbahaya jika kita tidak paham apa itu backtest, fungsi dan keterbatasannya apa. Karena orang backtest nih, ketika backtest, winning rate-nya katakanlah 70%. Lalu consecutive loss-nya cuma 5 kali misalkan. Consecutive loss-nya cuma 5 kali. Artinya apa? Kalau saya risk per trade-nya itu 10%, 5 kali consecutive loss, paling cuma 50%. Hajar dia pakai lot gede. Begitu real trading bisa lebih dari 5%, bisa lebih dari 5 kali. Itu yang orang sebenarnya ini ilmu statistik sih ya. Yang forward test aja belum menjamin apa? Belum. Jangankan forward test, Pak. History real trading aja nggak menjamin. Richard Dennis itu 20 tahun profitable. Sejak tahun 90-an sampai tahun 2000 dia nggak profitable lagi sampai tutup fund manajemennya. Tapi kan orang banyak yang nggak tahu. Wah, turtle trader banyak yang nggak tahu. Itu kita nggak ngomong backtest, kita nggak ngomong forward test, itu ngomong hasil real yang dari ratusan dolar sampai ke ratusan juta US dollar. Nah berarti kalau begitu pertanyaan simpel dari masyarakat, berarti nggak menjanjikan dong bisnis di trading? Bukan nggak menjanjikan, tapi kita tidak bisa berharap kepastian. Ya sebenarnya seperti bisnis lain nggak ada kepastian. Orang itu kan dia cenderung mencari kepastian. Metode apa yang holy grail, yang nggak bisa loss, yang anti loss, nggak ada. Sebenarnya itu aja. Saya sebenarnya mengajak orang untuk realistis aja sih. Kan nggak mungkin gitu loh. Realistis itu pengertian ada dua nih, bisa dibilang bahwa bisnis ini tidak terlalu selebihnya ekspektasi yang begitu besar. Sama kedua, bisnis ini juga tidak terlalu merugikan juga, atau gimana? Hanya cuma dari satu sisi aja nih yang tidak terlalu. Ada dua nih, Ko. Ini saya bahas yang pertama.
yang ada dua, bahwa ada yang ekspektasi tinggi, yang tadi saya nangkap di Koko menjelaskan bahwa bisnis ini bisa untungnya gede, tapi juga ada sebagian masyarakat menganggap enggak kok, forex itu merugi bisnis ini. Ya itu tadi, kalau kan kita balik lagi, kenapa kok merugi kan gitu, kenapa kok merugi, kembali lagi ke studinya itu tadi. Ekspektasinya tadi. Iya itu ya kan ada studinya, kan kita nggak ngomong investasi itu bisa dari si kliennya atau si yang menawarkan ya. Ya of course ekspektasi dari orang yang mau terjun di dunia itu, yang of course dia dicekokin dengan iklan-iklan itu. Iya. Iklan ya kita tahu lah iklan-iklan. Bener. Terus bagi orang pendatang baru di bisnis ini, terus gimana aku? Ini pertanyaan kedua adalah, ribet ya? Kita harus belajar lagi tentang money method, belajar lagi tentang mindset, mental, money method, dan money dan method. Ribet dong. Padahal gue hanya mau untung aja gitu. Sebenarnya malah enggak. Sebenarnya malah sederhana sebenarnya. Nah, itu. Sebenarnya malah sederhana. Justru nggak usah terlalu dipikirin yang ribet-ribet. Asal kita tahu jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi-tinggi. Kita mengelola risiko, udah selesai. Metode. Bentar. Maksudnya gimana? Ini saya orang baru nih kok. Saya nasabah baru. Iya. Saya dapat iklan forex begini. Iya. Terus apa yang saya harus lakukan? Menurut saya begini ya. Menurut saya kalau kita ngomong tentang saya punya duit umpamanya, duit banyak, saya dapat informasi, apa yang harus saya lakukan menurut Koko? Sebenarnya begini, orang-orang yang mereka mengatakan, oh lu bisa dapat sekian puluh % per bulan, itu sebenarnya mereka juga sebagian adalah orang-orang yang berjualan, misalkan berjualan edukasi. Nah, lu baru bisa dapat segitu kalau lu ikut metode gua. Dan metode gua ini susah, sulit, harus expert nih, betul, gitu kan. Padahal enggak, metode itu gampang aja kok. Saya bisa ngajarin orang ya 1-2 jam lah. Dari yang nol saya bisa ngajarin 1-2 jam lah, bahkan mungkin nggak sampai. Kalau mentalnya bener bisa profitable kok, tapi nggak bisa cepet ya. Masalahnya masalahnya orang itu kan kepengin profitable dan cepet. Nah ini nggak bisa. Butuh proses intinya. Butuh proses. Jadi simple tapi nggak bisa cepet. Itu yang orang seringkali gagal di situ. Kalau butuh cepet, lu mau sepintar apapun, secanggih apapun, mentor lu datang dari langit ke-7 sekalipun, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Oke. Saya tentu ada perkecualian ya. Ada perkecualian dan ada jackpot itu tadi. Karena seringkali begini, seringkali orang itu memamerkan jackpotnya. Lo ini lo bisa. Iya. Itu jackpot namanya, Bos. Kalau jackpot ya memang ada. Dia pamernya setahun sekali. Iya. Namanya jackpot sekarang misalkan orang ikut lotre. Dia dapat lotre. Banyak gede, dapatnya gede. Tapi kan dari berapa juta orang kan cuma satu. Dan kalau dari berapa juta orang cuma satu, ya berarti itu bukan skill. Berarti saya ulangi lagi, bagi saya ini pendatang baru yang punya duit, ketika dapat iklan forex itu menggiurkan. Bagi saya oke, broker ini, forex ini layaknya bisnis yang umumnya di luar sana. Yang kita juga harus tahu resikonya bagaimana, harus tahu bisnisnya bagaimana, begitu kan? Jadi tidak serta-merta percaya ke orang. Yang saya tangkap dari Koko ini. Ya begitu kan. Tidak bisa kita autopilot langsung ke orang. Mau bisnis apapun, mau buka usaha kuliner, mau buka apa ya, kita harus terjun, kan begitu maksudnya Koko ya. Pelajari, analisa, kalau zaman anak kuliah bilang analisa SWOT ya. Tantangannya, kendalanya, risk-nya apa. Itu maksudnya Koko. Tapi tidak sulit juga, tidak ribet ya Koko ya, belajarnya juga. Enggak ribet, mudah kok. Ini mudah kok. Buat Victorian juga yang baru nih. Jadi enggak ribet. Kalau mau bisnis training tidak seperti yang di cerita-cerita 2-3 tahun terakhir ini nih, yang terburuk nih. Itu sebenarnya bukan trading kan Kok ya? Yang Ponzi itu. Iya, itu Ponzi. Ponzi bukan trading. Beda lagi nih, jauh. Ya ada Ponzi, ada binary option. Binary option itu binary option. Iya. Binary option itu ya ada yang ngomong trading, ada yang ngomong bukan trading. Iya. Tapi kalau binary option itu yang bahaya brokernya sih. Brokernya bahaya. Itu lain lagi. Teori sih ada binary option
forward dan seterusnya, tapi ya kadang-kadang sudah disalahgunakan. Tapi kembali kok untuk trader gini, bagi kami yang waktu bagi yang pemula adalah bahwa dia harus cari tempat atau orang yang benar-benar bisa mengajari bisnis ini yang baik, begitu kan kok ya? Ya. Dan simple. Baik dan simple. Metode itu simple, kecuali kalau kita ngomong kuantitatif analisis ya. Itu memang kayak punyanya si Jim Simons, memang dia pakai modal matematika yang rumit dengan itu iya kan, Renaissance Technologies. Itu kan mereka memang mempekerjakan ilmuwan. Jadi mereka bikin modelnya apa segala macam. Itu memang itu beda level, beda cerita. Tapi kalau kita sekedar ngomong analisa teknikal itu gampang. Gampang Pengertiannya bagi orang baru, bagi nasabah yang sibuk. Gampang. Ya kalau dia sibuk, kalau dia mau di bisnis ini, uangnya dia yang begitu banyak, dia harus turun dong, jangan karena kesibukan terus dia membiarkan begitu aja. Dia punya uang banyak, begitu benar kok ya. Saya juga kadang heran ya, punya uang banyak masuk di bisnis trading, terus dipercaya aja kan, terus nanti ada apa-apa yang disalahin, yang kan itu salah juga menurut kok gimana? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya yang paling penting itu di dunia trading ini justru menurut saya justru kesederhanaannya, kesimpelannya itu sebenarnya. Saya nggak percaya kalau semakin rumit metode trading semakin profitable. Menurut saya itu omong kosong. Enggak. Justru menurut saya, kecuali balik lagi ya, kalau kita ngomong kuantitatif analisis itu bicara soal hal yang lain ya. Tapi kalau kita bicara soal analisa teknikal, misalkan salah satu contoh aja, kalau kita ngomong support and resistance misalkan, support and resistance, gimana sih cari support and resistance? Ya udah cari aja yang jelas kelihatan. Iya. Swing high-nya mana, swing low-nya mana, itu kan kelihatan. Mata lu kan bisa kelihatan. Iya. Jadi nggak usah yang ribut-ribut cari. Nggak, lihat aja itu loh ada di situ. Iya. Ya contohnya seperti itu. Nah, yang penting yaitu sabar, ekspektasinya kita nggak muluk-muluk, dan kita konsisten. Udah itu aja. Dan nggak bisa cepet itu aja. Dan bagi yang punya duit tadi itu, dia harus punya waktu untuk mau belajar. Iya. Ya kan begitu kan? Tidak, artinya gini, berarti poin pertama adalah seperti Koko tadi bilang, bisnis ini sama dengan bisnis yang lain. Tidak perlu diekspektasi yang terlalu banget gitu kan ya. Nah, karena sama dengan yang lain, dia harus juga terjun. Iya. Sama seperti pebisnis, kalau ketika dia mau usaha kan dia juga terjun. Tapi kadang-kadang yang terjadi adalah dia nggak terjun, dia percaya pasrah ke orang lain kok. Itu saya nggak saranin sih itu. Itu saya nggak saranin. Dan juga di bisnis ini yang salah satu yang orang sering kali lupa itu faktornya itu faktor compoundingnya. Compoundingnya. Jadi memang ya seperti itu. 1% dari sekian miliar misalkan dengan 1% dari sekian puluh juta kan beda. Betul. Jadi yang dilipat itu sebenarnya adalah modalnya yang digedein, bukan resikonya yang digedein. Betul. Itu yang orang nggak. Baru kali ini gue dengar, ini saya setuju kan. Sama nih benar. Modal yang digedein. Modal yang digedein, resikonya tetap kecil. Betul guys, betul sekali. Selama ini bisnis trading mereka menurunkan resikonya mereka itu dengan modalnya dikecilin. Lah kalau modalnya sama aja kalau dengan masuknya. Iya kan gitu kok ya. Nah, kali ini kita sepemahaman. Iya terus terang beberapa kali ini sebenarnya Victorian nggak tahu kalau saya di dunia ini juga. Cuman saya mau bilang bahwa kadang-kadang orang salah paham. Modal harus dibesarin, volumenya dikecilin. Sama aja kalau memang modal standar, volumenya juga standar. Apa bedanya dengan modal besar, volumenya juga dibuat besar? Sama aja pada akhirnya. Mungkin yang kalau yang trading mesti paham ini. Saya sepakat gue, baru kali ini saya nemu. Kadang-kadang orang ada yang pernah datang kok. Wah, modal 1 juta saya bisa menghasilkan, bisa profit 100 juta. Ya sama seperti Koko tadi bilang, ini mah jackpot. Bisa nggak bisa? Kita nggak bisa ngomong nggak bisa juga. Karena buktinya ada. Dan ketika itu ada langsung di blow up. Ini ada kesalahan bentuk kembali. Mindset ya berarti penting sekali. Ya. Jadi sekali lagi kok, ini pesan-pesan buat Koko dari para pemula-pemula nih, baik untuk
klien-klien yang baru diajak gabung di bisnis ini, apa pesan buat Koko? Ya itu tadi ya, menurut saya ekspektasi dulu dibenerin, jangan sampai ekspektasinya itu terlalu bombastis, itu aja. Terus kemudian setelah itu baru belajar metode money management, udah itu aja. Saya nggak ribet-ribet banget kok. Terus yang tadi sempat cerita rugi dan seterusnya, bagi pemula juga atau bagi masyarakat yang lain mendengar ini, Rugi bisnis maksudnya. trade bahwa ada yang rugi bisnis trading. Oh iya, pasti. Kok intinya gini, bisnis ini nggak menjanjikan kok menurut Koko, nggak perlu. Oh enggak. Jadi saya kira semua bisnis apapun itu kalau kita mengenali bisnis itu dengan baik, kita tahu bagaimana cara mengelola risiko dengan baik, saya kira sama, posisinya sama dengan bisnis-bisnis apapun. Toh sebenarnya kalau orang bilang nih, oh di trading itu yang sukses sebagian kecil, di bisnis-bisnis lain juga sama saja, yang sukses juga sebagian kecil juga. Sama aja, jadi sama aja kalau menurut saya nggak ada bedanya. Iya, ya, ini saya tadi apa? Ya bisnis lain juga yang bisa sukses juga nggak. Ya minoritas juga. Minoritas juga ya. Sama juga. Iya. Sama juga. Seorang. Oh, mau ada yang mau nanya, si Dandi nanya. Robot gimana kok? Robot itu kalau menurut saya memang harus kita yang tetap jadi pilotnya. Jadi kita lah yang harus tahu kapan robot itu diaktifkan ataupun dimatikan. Kalau menurut saya, kita tidak bisa nyalain robot itu 24 jam. Kalau menurut saya, karena begini, kecuali kalau kita sudah masuk ke dalam robot yang dia AI, artificial intelligence gitu ya. Karena menurut saya tidak ada atau belum ada robot yang memang dia bisa menilai, misalkan. Jadi begini, robot itu kan sebenarnya trading itu atau kondisi market itu kan sebenarnya hanya ada dua, trending dan nggak trending. Nah, sideways. Sebuah teknik, metode, termasuk metodenya robot, itu pasti dia ada yang bagus di trending, ada yang bagus di sideways. Nah itu kita harus tahu tuh robotnya. Kalau misalkan robotnya bagus di sideways, ya udah, kalau marketnya lagi trending nggak usah dinyalain. Sebaliknya juga kalau misalkan marketnya robotnya bagus di trending, ya waktu dia sideways nggak usah dinyalain. Artinya kalau misalkan robotnya itu misalkan trending gitu ya, dia main breakout atau apa, ya jangan main di market Tokyo yang mostly biasanya dia tuh ranging. Artinya robot itu dibuat oleh manusia, ya mestinya harus dikontrol juga oleh manusia. Menurut saya begitu. Ya. Jangan membiarkan begitu aja. Ya. Dan tergantung daripada fungsi robotnya itu masing-masing. Ya. Ya kan yang tahu manusia yang buat kan gitu ya. Oh, siap. Cukup jelas mungkin. Dan pertanyaan ada yang mau nanya? Kayaknya semangat kalau nanya masalah tradingnya. Nanya nih. Bukan robot itu berlaku, harga itu ada dua pergerakan, trending dan sideways. Sorry Victorian, trending itu turun-turun, naik-naik. Kalau sideways itu nggak turun nggak naik, nyamping aja. Itu maksudnya. Terus pertanyaannya? Kalau misalnya pakai robot, kita mematikan dan menyalakan, harusnya kan, berarti kan sebelumnya kita harus tahu bahwa market itu akan bergerak trending atau sideways. Satu itu dan kan bukan dukun, maksudnya market besok akan berarti kita harus matikan sekarang. Takutnya kan kalau telat bagaimana? Cara menentukan trending sama sideways. Suaranya kedengaran ya yang bertanya. Kalau saya ulangin, subtitle. Ya itu ada, misalkan kita bisa pakai caranya Dow Theory misalkan. Itu bisa. Jadi ada banyak cara ya, tentu saja ada banyak cara. Kita bisa pakai struktur market, kita bisa pakai moving average, tapi kita juga misalkan bisa pakai modelnya dari Dow Theory. Jadi kan ada akumulasi, partisipasi publik, dan juga ada excess. Dari excess kemudian dia turun lagi, partisipasi publik, distribusi, partisipasi publik, dan kemudian ada fase despair. Nah itu kita yang perlu tahu. Kita yang harus tahu, oh ini dia lagi ada di fase akumulasi, atau dia lagi ada di partisipasi publik, atau dia sudah ada di excess. Itu salah satunya ya, seperti itu. Kalau mau tahu lebih dalam, nonton YouTube, tanya ke Pak Setio Wibowo YouTube channel.
Tapi poinnya Jadi adalah, poinnya adalah sebenarnya orang yang punya robot ini harus skillful juga, tetap harus skillful. harus skillful. Saya setuju. Jadi nggak bisa misalkan orang nggak punya pengalaman nih, Setuju. nggak tahu apa-apa lalu Setuju. kasih robot, nggak bisa. Menurut saya nggak Tangkap bisa. Menurut saya nggak bisa. Ada beberapa teman yang melakukan robot. Dia pasrah bongkon sama robot itu juga keliru. Ya, ya. Robot itu, saya setuju sama kokonya. Jadi robot itu punya apa istilahnya, stylenya masing-masing. Dia jago di running trend atau dia jago di running sideways. Kalau dia jago di running sideways tapi harga lagi trend, dia matiin dong. Nah, terus gimana nih? Pertanyaannya dan dia adalah gimana kita bisa tahu kalau lagi running trend, kan begitu? Telat-telatnya gimana? Itu ada sedikit metode walaupun tidak persis bisa menjawab, tapi setidaknya kan lagi-lagi trading biasa aja ada stop loss. Ketika telat ya udah stop aja. Walaupun risiko daripada panjang risikonya, lebih baik dipentingkan, ya kan begitu kan? Itu aja sesimpel itu sih maksudnya. Orang jago, trading jago pun harus ada stop loss kan boy. Jadi ketika terlambat ketahuan ya tetap dimatiin aja, nanti baru lanjut. Kan tidak seterusnya. Kalau memang unggulnya di sideways, di running yang tidak trending robotnya, ketika lagi trending ya dimatiin. Nanti juga pas sideways dinyalain kan, nanti profit lagi, nutup lagi yang rugi yang tadi. Maksudnya gitu kan mungkin maksudnya. Dan kalau mau lebih detail lagi, bisa tahu lebih dalam, jangan terlambat, belajar ke YouTube-nya. Tadi teori Dow-nya dan apanya, tanya aja lebih dalam. Gitu. Kalau tanya di sini, sorry, kita Victorian Podcast, kita nggak bahas dalam-dalam trading, teknikal dan seterusnya. Kalau mau bicara teknikal lebih dalam lagi, langsung dan simpel-simpel, mau cari ilmu simpel, langsung ke YouTube-nya Setio Wibowo. Ya. Benar ya kok ya? Ya. Sekali lagi kita tuh dengan Koko mungkin ada caption dari Koko yang terbiasa Koko kasih isi di YouTube caption yang buat apapun itu tentang trading atau tentang apa untuk yang pendengar kita Victorian. Apa ya? Jadi trader yang successful itu harus punya kebiasaan trading yang baik, itu aja sih. Harus punya kebiasaan trading yang baik. Harus dibiasakan punya kebiasaan trading yang baik, itu aja. Kata-katanya diambil nih, foto ya tampil, kata-katanya ditulis di bawah Setio Wibowo. Saya pikir benar sih, benar. Ya, wah ini setuju tok ini kok. Oke kok, terima kasih atas kedatangannya. Sukses selalu buat Koko dan sehat selalu buat Kokonya. Dengan segini terus bertahan di bisnis ini berarti ya benar. Oh, bisnis ini memang menjanjikan. Iya kan, Koko fokus. Yang penting fokus. Ya. Penting fokus. Oke, sekali lagi terima kasih dan thank you buat Victorian Podcast. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Sukses dan salam luar biasa buat kita semuanya. Thank you.